Hello everyone, now you are watching Sarkas Sarwa Media Podcast hosted by me, Caca Sabila. Di episode kali ini, kayak ada bintang tamunya, seperti yang sudah dilihat ya kan. Dan kayaknya aku mau menutup season podcast kali ini karena bintang tamunya udah nggak ada yang mau datang ke sini dan nggak tahu juga mau ngobrolin apaan. Jadi menurut kalian gimana podcast yang sebelumnya? Halo, Caca. Halo, Owi. Gimana? Nah, berhubung hari ini nggak ada bintang tamu lagi nih. Oke. Gimana kalau sekarang kita ngobrolin tentang Alun? Kan lu juga bagian dari pelaku UMKM kan di sini kan? Boleh dibilang kayak gitu. Berarti sekarang kita ngobrolin tentang Alun aja ya? Boleh. Oke, gua udah dari opening ya. Jak ngobrol. Halo. Oke. Halo. Gimana apanya? Karena hari ini nggak ada bintang tamu. Oke. Gimana kalau sekarang kita bahas tentang Alun aja? Kan lu juga bagian dari pelaku UMKM nih di Belitung. Dan ya bisa dibilang maju lah ya. Oke. Boleh kita bahas tentang Alun aja kali? Boleh. Ulang ya dari opening ya. Hello everyone, now you're watching Sarkas Sarwa Media Podcast hosted by me, Tantoy Thomas. Di Oke. episode kali ini kita bakal gantian nih. Oke. Kita bakal wawancara Caca sebagai salah satu pelaku UMKM di Belitung. Boleh. Oke, mungkin kenalan dulu kali ya, nama lengkap. Nama lengkap ya. Makanan favorit, minuman favorit nggak? Nggak usah. Nggak Lebih usah. ke nomor handphone aja. Boleh, nomor handphone biar ada yang nge-WhatsApp ya. Oke, perkenalkan teman-teman yang mungkin sebagian belum terlalu familiar dengan aku. Nama aku biasa dipanggil Caca. Caca Sabila. Kalau ditanya orang Caca apa? Caca Sabila. Itu sebenarnya berangkat dari ya panjang nih ceritanya. Nggak apa-apa ya tapi ya. Nama asli aku tuh sebenarnya Safia Resa Salsabil. Tapi karena kayak mungkin orang takut belibet nih ngomongnya Salsa, Safia atau Resa, jadi kayaknya lebih mending dipanggil Caca. Biasa dikenal dari dulu Caca. Tapi Caca itu diambil dari mana? Dari Safia kah? Dia jadi Cavia atau Resa kayak yang jadi Reca atau Oke. Salsabil yang jadi Calcabil gitu. Oke, kalau dari nama sendiri Caca itu sebenarnya panggilan dari nenek. Oh. Jadi almarhum nenek aku mungkin kesusahan karena nama cucunya nih ribet. Jadi kayak mungkin setiap nama orang yang ada sasanya kayak dipanggil Ca deh. Oke. Jadi Ca jadinya Dikecilin gitu ya istilahnya. Iya, biar nggak susah manggilnya jadinya Caca. Kesibukan sehari-hari apa aja, Cah? Lagi nggak ngapa-ngapain sih, lagi pengangguran aja. Tapi enggak. ada yang mau ada tiap kali. ada kesibukan sehari-hari sekarang selain sibuk nge-host di Sarwa ya kan, aku sebenarnya lagi lanjutin sekolah aku, ambil S2 Magister Pariwisata di salah satu universitas di Bali. Kalau misalnya kalian tahu Universitas Negeri Udayana, baru mau masuk semester kedua kebetulan. Mungkin kalau kalian nonton ini aku udah jalan di semester 2. Terus kesibukan aku juga, aku sekarang lagi kerja juga di salah satu perusahaan keluarga. Terus aku juga lagi sibuk nge-develop brand aku sendiri sih. Kebetulan aku punya salah satu brand fashion namanya Alun. Kalau kalian mungkin udah nggak asing dengar namanya, itu salah satu brand yang aku temukan dan juga ciptakan sih dengan sepenuh hati, jiwa dan raga. Sisanya aku berorganisasi aja sih, di KNPI aku terlibat di teman-teman yang ada di event organizer kayak di jalan terus. Nah beberapa event aku terlibat karena memang aku rasa aku ada passion di situ. Jadi ya itu sih yang jadi kesibukan. Berarti latar belakang pendidikan di pariwisata ya? S1? S1? S1-nya aku ambil manajemen bisnis perjalanan. Oke. Nah, latar belakang atau trigger lu buat bikin Alun itu apa sih? Apakah sebelumnya udah pernah bikin bisnis sendiri? Apakah Alun ini adalah anak pertama lu? Oke. Gitu loh. Dan trigger lu apa buat jadi kepikiran untuk bikin Alun? Trigger ya, sebenarnya kalau misalnya mau ngomongin agak throwback ke belakang nih, aku tuh udah lama banget pengen terlibat di suatu bisnis. Aku kuliah pariwisata, tapi aku ngerasa aku pengen berbisnis. Ternyata alhamdulillah rezekinya itu ada di fashion. Berangkat sebenarnya dari keresahan aku, itu ngelihat, jadi aku kebetulan kuliah di Jogja S1-nya, dan salah satu kosan yang aku tinggalin waktu itu adalah kampung batik
khususnya Kampung Batik Jumputan. Dan ada plang besar tuh di sana, cuma orang-orangnya itu, ibu-ibu pengrajinnya itu jualannya masih konvensional. Jadi berangkat dari lingkungan aku yang memang jualan kain jumputan, dan aku ngelihat anak-anak muda sekarang nih ternyata lagi suka fashion yang bentuknya itu kain-kain gitu. Jadi kalau aku lihat pasar-pasar di luar, anak-anak tongkrongan Jakarta udah berani mereka nongkrong pakai kain. Ya, I see. Dan beberapa brand besar, mungkin aku nggak bisa sebutin di sini, itu jadi salah satu inspirasi aku untuk tercetuslah Alun ini. Tapi berangkat awalnya triggernya itu dari ngelihat memberdayakan ibu-ibu pengrajin itu, karena mereka benar-benar jualan kain konvensional, belum kenal online shop, belum kenal e-commerce, dan aku ngerasa aku ada beban sosial, aku selalu pengen punya benefit untuk orang-orang di sekitar. Jadi lu di mana lu berada, lu mau mencoba bermanfaat lah gitu ya. Betul. Bagi mereka. Jadi salah satu tujuan hidup aku memang mau bermanfaat untuk orang lain. Mulia sekali Bu Caca. Alhamdulillah, Nah, subhanallah. tapi lu sendiri ngikutin apa sih sama fashion gitu yang sekarang ini? Apakah lu juga ikut tren sebelum lu punya Alun ya? Apakah lu juga ikutan berkain kah? Oke. Apakah gimana? Lu ikutin apa gitu sama fashion? Kalau ditanya ngikutin apa, sebenarnya fashion itu kalau menurut aku itu mencerminkan orang yang memakainya. Jadi kalau aku sendiri itu sebenarnya nggak terlalu dekat dengan perkainan ini, cuma aku suka baju-baju yang bisa menggambarkan diri aku tuh, misalnya baju simple sebenarnya. Kalau misalnya dibilang ngikutin banget trend fashion yang sekarang orang lagi pakai, aku latah mau pakai, sebenarnya nggak begitu. Jadi aku lebih suka baju-baju yang simple, tapi dengan kain ini ternyata nggak menutup kemungkinan kita bisa pakai baju simple. Maksudnya nggak harus pakai kain ke kondangan, jadi pakai kain bisa diaplikasikan ke baju sehari-hari. Jadi kalau misalnya aku ngelihat tren fashion sekarang itu memang bergerak terus nih, tapi salah satu yang paling aku baca itu tren fashionnya yang timeless. Jadi kalau menurut aku kain itu kan mereka udah ada dari zaman dulu nih sebenarnya. Nah, aku pengennya mereka tetap ada dan tetap dipakai sama orang-orang, terutama anak muda zaman sekarang. Aku pengennya mereka kenal kain-kain yang ada di Indonesia, khususnya kain-kain yang memang handmade, maksudnya kayak bukan cap ya. Kalau batik itu kan ada cap. Nah, kalau misalnya Alun itu kita ada tekniknya kayak dilukis, dijumput. Itu kalau misalnya di Jepang namanya shibori. Kalau di Indonesia namanya, di Jawa terutama itu jumputan. Terus juga teknik-teknik yang memang diikat. Jumput itu mirip dengan tie-dye nggak sih? Jumput itu mungkin tie-dye itu bahasa lainnya ya. Jadi kalau misalnya kayak ngomongin kain yang diikat gitu, mungkin kalau misal di Amerika mungkin trennya namanya tie-dye. Tapi kalau masuk Indonesia namanya jumputan. Kalau di Jepang namanya shibori. Kalau misalnya di yang lain-lain mungkin ada nama-nama yang lain gitu. Itu bedanya apa gitu? Kan tadi lu bilang ada jumputan, ada yang dilukis ya? Dan satu lagi tadi apa, sorry? Ada shibori. Enggak, yang Alun. Shibori itu yang mana? Yang Shibori dijemputkan yang ya? Shibori itu sebenarnya sama aja, cuma dari Jepang nama penyebutannya. Yang punya Alun itu motifnya itu ada yang dilukis, ada ada yang dijumput, dan juga ada yang dicelup. Oh, dicelup. Iya. Itu bedanya apa aja tuh? Gimana tuh bedanya? Sebenarnya kalau misalnya ngebedain itu nanti hasil patternnya aja sih. Jadi kalau misalnya tingkat kerumitannya tuh yang agak susah nih, itu biasanya tuh kain ikat sama kain jumput. Nah itu nanti per warnanya dan per patternnya itu memang benar-benar harus diikat satu-satu untuk jadi satu kain. Sisanya kalau misalnya kayak kain lukis ya tergantung si pengrajinnya ngelukisnya kayak gimana. Kayak gitu aja. Lu sendiri gini, Ca. Kan tadi lu bilang ya mau mengenalkan ke anak-anak muda di Indonesia ini ya, secara umumnya bahwa bisa loh pakai kain itu tetap keren dan dipakai buat nongkrong. Betul. Nah, lu sendiri di Alun ini menerapkan patternnya itu lu apakah terinspirasi dari etnis atau daerah tertentu kah, atau lu yang ngedesain sendiri itu pattern apa gimana? Kalau dari Alun sendiri itu patternnya nih itu berlandaskan dari ide aku sama partner aku. Kebetulan aku berdua sama teman aku, Ratih namanya. Itu berdua kita yang minta pattern, dan nggak fully dari kita sih, cuma kita selalu koordinasi dan kolaborasi sama si pengrajinnya. Jadi at least, karena maksudnya kita kan bukan lulusan fashion design, bukan juga mungkin ada culture yang kita mengerti banget nih, misalnya kayak ada pattern yang ada filosofisnya. Nah itu lebih banyak kita konsultasi ke pengrajinnya. Jadi paling kayak ngeliatin contoh polanya kayak gini, contoh patternnya kayak gini, kira-kira di inovasinya kayak gimana, kayak gitu. Selain kain
aja nih Cah. Alun juga ngeluarin apa aja sih? Apakah ada baju kah, polo shirt atau kemeja atau apa gitu? Jadi sebenarnya awalnya justru kain alun ini kan kemeja bentuknya. Oh, awalnya kemeja justru jadi ya? set, jadi set kemeja atas sama celananya. Nah itu sebenarnya memang ada salah satu brand fashion dari Australia Bali, itu dia keluarin satu set pajamas itu dengan pattern yang alun juga bisa seperti itu maksudnya. Dengan harga yang menurut aku sangat fantastis. Justru sangat fantastis harganya. Punya ya. si Brand Australia Bali ini. Dan Alun menghadirkan yang versi lebih affordable. Iya, karena kalau menurut aku kain-kain ini tuh sangat bisa dibikin sama pengrajin yang ada di daerah kosan aku itu. Tapi dijual sama mereka ya mungkin brand juga ya pertimbangannya. Cuma kalau misalnya kita mau bikin itu bisa. Dan maksud aku kita bisa loh memberdayakan ibu-ibu ini untuk bisa di level mereka juga bisa. Tapi karena kita mau lebih banyak orang yang bisa pakai, jadi sama-sama simbiosis mutualisme saling menguntungkan antara penjual dan pengrajinnya. Alun tuh maunya ambil pasar yang middle, jadi nggak middle to high. Nah kalau yang brand satu ini itu boleh aku sebut ya nominalnya itu sekitar 2 jutaan satu setnya, 2 juta sampai 2 juta setengah. Oh mahal juga ya? Betul. Alun 10%-nya nggak sampai. Jauh ya? Jauh banget. Dan itu pun maksudnya aku sudah bukan sudah berusaha ya, maksudnya aku sudah mengkalkulasikan kalau misalnya keuntungannya itu nanti menguntungkan pengrajinnya. Karena balik lagi niat awalnya memang memberdayakan para pengrajin ini gitu. Nah, berarti berangkat dari justru awalnya bukan kain langsung kain ya, tapi kemeja. Inovasinya kemeja awalnya. Terus habis itu apa lagi tuh bentuk-bentuk lainnya? Habis itu selanjutnya kalau misalnya aku ngelihat zaman sekarang tuh orang suka pakai rok ikat. Kalau cewek ya. Karena kan lagi maksudnya gini loh. Bukan nggak punya signature sendiri, cuman ngikutin trend fashion yang memang sedang dipakai. Why not kan? Menurut aku itu salah satu inovasi yang justru harus kita kejar terus nih. Nggak mungkin kita stuck di itu aja. Kita inovasi di pattern, terus kita juga bikin model-model lain kayak si rok ikat itu. Nah kedepannya sebenarnya dari tahun kemarin sih ini udah ada rencana, cuma memang belum terrealisasikan mau bikin sarung. Jadi cowoknya nanti bisa pakai versi sarungnya alun. Sarung kan enggak, tapi kan sekarang sarung ada yang sarung yang langsung pakai sama sarung yang biasa. Itu mau bikin yang gimana? Sarung yang biasa? Kalau aku sebenarnya lebih tertarik sama sarung yang harus diikat lagi gitu. Jadi nanti kalau misalnya sarung yang langsung yang udah jadi kan itu maksudnya kayak ya nggak otentik ya? Nggak otentik. Maunya tuh memang bener-bener yang orang tuh bisa berpikir gitu loh. Ini aku mau pakainya kayak gini. Tergantung dia mau pakainya kayak gimana. Kayak gitu sih. Deh. Nah ngomong-ngomong, Alun sekarang udah berapa lama jalan? Alun itu udah mau 1 tahun jalan 2 tahun. Oh. Dan sejauh ini lu ngelihat Alun ini prospeknya itu dari awal Alun berdiri sampai sekarang tuh prospeknya gimana sih? Apakah menurut lu bagus kah ataukah memang karena kan fashion itu kan cenderung berubahnya cepet banget ya, bener-bener. Sangat-sangat dinamis. Nah menurut lu dari 1 tahun menjelang 2 tahun ini, apakah Alun ini trennya selalu keep up dengan tren? Apakah cenderung gimana gitu loh? Kalau misalnya mau ngomongin trend fashion memang nggak akan pernah ada habisnya. Cuma kalau menurut aku suatu brand, suatu produk apapun itu kalau misalnya udah bisa punya marketnya sendiri itu akan tetap long lasting dan melekat di hati customer-customernya. Apalagi yang mereka udah tahu produk kita, udah tahu bahan dan kualitas kita, itu insya Allah sih sampai sekarang kalau aku ngeliat bahkan salah satu customer terjauh Alun itu ada di Papua. Jauh ya. Dan dia udah repeat order mungkin 2-3 kali. Yang harga ongkirnya aja itu 2 kali dari harga kainnya. Dan ya berarti karena memang worth to buy, berarti mereka rela dong berarti ya? Alhamdulillah, dan ngerasa terapresiasi banget sih dari situ. Maksudnya kita terus bisa mau berinovasi, terus belajar, terus kayak oh ternyata memang kalau misalnya kalian mengerti, maksudnya kita juga dalam belajar bisnis nih gitu. Alun itu sebagai salah satu media untuk kita belajar bisnis. Nah tapi kalau misalnya ngelihat dari track recordnya dari perjalanan kami membangun Alun sampai Alun di mau jalan 2 tahun ini, salah satu yang ngerasa sangat bersyukur ya kayak gitu sih sebenarnya. Justru yang kayak gitu, yang apresiasi yang seperti itu yang justru bikin kita sebagai entrepreneur ini yang ngerasa oh berarti yang udah gue jalanin udah bener dan gue harus tetap
muasin mereka Betul. gitu ya. Susah loh dapat pelanggan setia begitu yang benar-benar ngerasa nggak apa-apa deh ongkir lebih mahal, yang penting Benar. barangnya memuaskan. Bener, dan ya aku sih ngerasa kalau misalnya bikin bisnis ya harus keep up the game aja. Maksudnya kayak setiap bisnis pasti ada kendalanya, pasti ada suka dukanya. Tapi yang bikin aku mau terus jalanin alun karena aku ngerasa aku emang udah ada rasa cinta nih apa sama yang aku kerjain. Aku ngerasa happy, aku ngerasa aku bisa sesuai dengan tujuan awal aku memberdayakan orang-orang yang ibu-ibu pengrajin itu. Nah, Cak, sejauh ini harapan lu buat alun gimana sih? Misalnya kayak lu target lu nih dalam mengembangkan alun, lu mau sampai sejauh apa gitu loh? Apakah lu mau nge-reach pasar luar negeri? Jangan maksudnya kan kayak tadi kan kain Australia Bali Iya, itu mereka brand luar kan ya? Brand luar. Mereka kan bisa nge-reach sampai pasar ke Indonesia. Iya, Apakah lu juga mau seperti mereka gitu loh, kayak gua harus bisa sampai ke Armenia Oke. atau Zimbabwe, Hungaria, Hungaria, kayak gitu. Ya keluar negeri lah gitu. Oke. Kalau misalnya boleh throwback dikit lagi ya, awalnya itu sebenarnya juga alun itu tercetus sebelum benar-benar ngelihat, maksudnya ada potensi di pengrajin-pengrajin ini. Aku tuh awalnya ikutin salah satu lomba yang dibikin sama salah satu Belva Devara yang punya ruang guru. Iya. Nah, waktu Belva Devara jadi staf sus, itu dia punya program, salah satunya adalah Cipta Nyata namanya. Nah, Cipta Nyata ini sebenarnya programnya Belva untuk membangkitkan gairah UMKM yang ada di Indonesia, itu dengan cara kalau nggak salah, uang hasil dari gaji staf sus dia itu akan disumbangkan 100% untuk program-program ide kreatif dan bisnis yang baru merintis UMKM di Indonesia. Dan itu awalnya aku bener-bener mau, maksudnya aku nggak ada produknya. Aku bikin itu idenya aku tuangin di proposal kayak PowerPoint gitu. Aku submit ke Belva Devara. Alhamdulillahnya ternyata gagal. Jadi aku ngerasa di situ, aku ngerasa setiap perjalanan aku tuh kan proses perjalanan. Kegagalan aku itu aku bawa sebagai bekal aku untuk bisa ngerasa, oh mungkin aku dikasih gagal ini biar aku bisa bener-bener merealisasikan loh, gak cuma ide aja. Mungkin kalau misalnya aku menang di Belva, aku belum tentu di Cipta Nyata, aku belum tentu bakalan bener-bener bikin alun nih, gitu kan. Tapi ternyata di balik itu semua, karena aku nggak menang, aku mau merealisasikan itu dan akhirnya bisa alun sampai sekarang. Dan kalau misalnya ditanya bakalan kemana sih alun 1, 2, 3 tahun ke depannya lagi, siapa sih yang nggak mau bisnisnya dikenal lebih luas, dipakai sama orang-orang penting. Terakhir nih yang bikin aku lumayan amazed ya, kemarin sempat ngobrol di podcast ini juga sama Pak Ishak, dan ternyata Pak Ishak tertarik untuk pakai alun. Sorry disclaimer juga, Pak Ishak Wakil Bupati Belitung. Mungkin buat teman-teman yang di luar daerah Belitung, itu salah satu apresiasinya tuh beda gitu. Maksudnya mungkin orang lain ngelihat ya cuma dipakai sama wakil bupati doang gitu, senangnya sampai segitu. Tapi untuk aku sendiri yang emang aku balik lagi punya rasa cinta sama brand aku, develop brand aku sendiri dari awal, itu aku sangat ngerasa amazing. Wah, aku udah salah satu achievement, dan ngerasa wah aku udah sampai di titik ini ya. Nggak pernah ada yang tahu ketika kita bergerak terus ke depannya 2-3 tahun lagi mungkin udah bisa ada di Hungaria, alun ada di Zimbabwe, nggak ada yang pernah tahu. Siapa Jadi, tahu presiden keep moving. Presiden Zambia pakai kan, Bisa nggak aja. tahu kita. ada yang Nah, tahu. kan gini Cak, kendala sekarang ini kan anak-anak muda di sini ini kan kebanyakan, terutama di Belitung ya, kalau yang gue lihat kebanyakan tuh kan punya banyak ide cemerlang. Yes. Tapi kebanyakan takut gitu loh untuk Memulai. Iya, untuk dari ide mereka itu diwujudkan menjadi nyata gitu loh. Oke. Nah, kalau dari menurut lu gimana sih tips and triknya dari sisi lu biar ya udah yakin aja gitu untuk biar anak-anak muda ini ketrigger juga gitu loh buat wujudin ide-ide mereka itu. Oke, untuk berkarya. kalau menurut aku nih, salah satu tips itu adalah harus kejam pada diri sendiri, kalau enggak dunia yang kejam sama kamu. Jangan sampai duluan dunia yang kejam sama kamu, nanti kamu kesakitan duluan. Jadi memang kamu harus bergerak dan maksa diri kamu
untuk maju terus, keluar dari zona nyaman, cobain selagi masih muda. Aku selalu bilang, aku nggak pernah takut akan tantangan apapun. Insya Allah kalau aku gagal, aku ngabisin kegagalan aku di masa muda, bukan waktu aku udah tua. Karena akan sangat sulit ya kalau kita nanti udah gagal. Kalau kata Pak Ishak lagi kemarin, sukses itu ketika kegagalan sudah bosan menghampiri kita. Jadi aku ngerasa aku punya banyak energi, punya waktu, alhamdulillah sekarang udah punya uang sendiri untuk bisa nyoba segala hal yang aku mau coba. Jangan narkoba dan jangan mati ya. Jangan mati juga, tapi hal-hal yang in a good way, in a positive way, itu aku akan coba. Nah, jadi ya bisnis atau apapun. Jadi ya intinya buat anak-anak muda sekarang ini yang khususnya di Belitung ya, kenapa nggak dicoba aja gitu ya? Betul. Berani aja gitu dulu Berani aja, harus berani keluar dari zona nyaman. Karena apa ya, kalau aku juga sebagai orang Belitung suka mikir kayak Belitung tuh sangat nyaman banget. Kalian nggak mungkin untuk orang-orang yang di luar Belitung ngerasain quarter life crisis itu keras banget buat mereka. Anak-anak Belitung pulang kuliah langsung leye-leye, makan, tidur, sampai mereka malam nongkrong gitu terus. Itu yang bikin orang terlalu nyaman di zona terlena, lupa akan waktu, nanti pas mereka sadar udah umur 30. Udah telat ya. Udah telat. Jangan sampai telat gitu. Maksimalin aja, capek sekarang, kenapa enggak? Why not? Jadi ntar biar pas udah tua, udah cukup umurnya ya tinggal santai-santai aja. Betul. Kan ya. Dan maksudnya tuh kalau dari aku sendiri, pengalaman itu guru terbaik sih. Jadi kalau dari aku juga ngerasa kayak gini, kalau orang pintar belajar dari pengalaman, orang cerdas belajar dari pengalaman orang lain. Sekarang udah ada YouTube, udah ada temen-temen yang udah nyebur duluan. Kenapa kalian dengan podcast kayak gini pun kita udah bisa sebagai apa ya, anak muda Belitung yang sama-sama punya background yang sama nih. Gak usah dia nonton podcast dari luar, gak usah nonton yang lain-lain, mungkin kurang relate. Karena ini kita tuh sama-sama orang Belitung loh. Kita punya background dan mungkin pola pikir yang sama. Iya. Dan ada orang-orang Belitung yang jauh lebih sukses lagi karena dia bisa belajar dari pengalaman orang lain. Dan berani keluar dari zona nyaman. Jangan terlena sama waktu. Karena emang cukup bikin terlena sih ya. Keadaan kita di sini ini memang harus diakui kan? Iya. Betul. Dan gue pun salah satu karyawan zona nyaman. Jadi kan memang kayak kalau nggak didorong, nggak dipaksa, susah untuk melawan keadaan ya bakal terlena. Dan kalau udah terlena tuh udah gawat sih kalau menurut gue ya. Betul. Karena di sini tuh Belitung itu apa aja ada dan mudah untuk diakses. Mudah untuk diakses. Ketika kalian kepepet, ada orang tua, ada modal dari orang tua gitu. Jadi nggak akan pernah ngerasa gagal. Nah makanya dari itu harusnya orang Belitung tuh mungkin punya privilege. Mereka harus bisa memanfaatkan fasilitas dari orang tua yang orang tua kasih. Mungkin nggak semua orang bisa ngerasain itu gitu ya di luar. Nah tapi kalau di Belitung sangat mudah, sangat gampang. Maksimalkan, manfaatkan, coba apapun itu coba ya. Apapun itu dicoba. Nah selain sibuk di Alun, lagi sibuk apa aja sih sekarang? Adakah proyek-proyek yang akan datang misalnya, ataukah ada mau bikin bisnis baru lagi kah? Jual taichan kah? Jual taichan lagi ya. Atau kasihan yang jualan taichan beneran, banyak kompetitornya. Kalau next projectnya, kalau dari aku sendiri, selain aku masih fokus di S2 aku itu sebenarnya sangat ngerasa sangat seneng, entah itu passionate lah apa namanya, aku sangat seneng berada dan meng-arrange suatu event. Aku itu boleh cerita sedikit ya. Background aku tuh sebenarnya orang yang suka nonton konser, live musik, gigs. Aku datang ke art exhibition, bentukan-bentukan yang ada di luar. Mungkin orang Belitung belum terlalu umum dengan hal masih itu. Awam lah ya. Masih awam. Dan aku sebagai orang yang punya kesempatan untuk kuliah di luar dan ngerasain pengalaman experience yang sungguh luar biasa, yang mungkin menurut aku cuma sekali dua kali datangnya di hidup aku, dan aku manfaatkan itu, dan aku ngerasa wah ini kayaknya aku banget nih, aku suka banget. Nah berangkat dari situ aku juga punya beban, dimana karena aku balik lagi pengen bermanfaat bagi orang lain. Orang-orang Belitung itu mungkin hiburan kita kadang cuma pantai, cuma warkop, cuma teman-teman yang ada di circle kita. Nah aku tuh pengen banget sebenarnya bisa berkolaborasi sama anak-anak muda di Belitung lain, kayak teman-teman aku di sebelumnya di jalan terus. Alhamdulillah tahun kemarin semua orang bilang Endek Street Market sukses. Sukses banget sih alhamdulillah. Pengennya tuh sebenarnya memang nyebur di dunia itu juga. Pengen menghadirkan hiburan lah, bukan untuk orang-orang tapi untuk kita sama-sama kok gitu.
pengennya terlibat di event-event yang kayak gitu. Jadi sekarang ya nggak pro sih, maksudnya kayak cuma punya pengalaman nonton, tapi itu pengalaman yang sangat menyenangkan yang bikin aku pengen banget nih kalau bisa kita bikin dong yang kayak di luar gitu. Jadi akan ada apa nih kira-kira? Akan ada Caca apa? akan terlibat di event seperti apakah nanti? Oke, karena tahun kemarin alhamdulillah dengan kesuksesan NX Street Market yang pertama, tahun ini akan ada lagi NX Street Market di bulan yang sama, di bulan Ramadan. Yeah. Itu nanti startnya seperti biasa di minggu pertama, hari ketiga puasa, dan itu nanti sampai sebelum Lebaran, 3 hari sebelum Lebaran. Tapi menurut gue Endrek lagi. NX Street Market itu suatu terobosan yang cemerlang loh di Belitung. Karena kan gini loh, sebelumnya Belitung tuh nggak pernah punya yang namanya street food gitu ya. Street food, Ya, ya. street market gitu. Dan dengan hadirnya Endek menghadirkan begitu banyak pilihan tenan. Oke. Dan tenan-tenan yang fresh ya, kayak anak-anak muda, ide anak muda. UMKM muda. Iya, itu benar-benar suatu terobosan yang maksud gua kenapa nggak dari dulu sih yang kayak gini Oke. gitu. Nah, apakah berangkat dari selain untuk menghadirkan hiburan ya, apakah berangkat juga dari biar anak-anak ini nih yang si tenan-tenan ini biar juga berdaya? Oke. Apakah emang gimana itu sebenarnya awalnya? Sebenarnya karena aku juga banyak maksudnya mencari relasi networking itu di NX Street Market. Nah, niatnya bukan hanya hiburan tapi lebih ke arah memberdayakan teman-teman juga, saling support bisnis teman-teman juga. Jadi ya harusnya kalau misalnya orang-orang mengerti tujuan-tujuan kita nggak cuma hanya money oriented ya kan, dari awal memang kita pengen maju sama-sama, harusnya kita benar-benar bisa saling bergandeng tangan gitu loh untuk mensukseskan acara-acara seperti ini. Kita nggak akan tahu kedepannya ada NX Street Market seperti apa lagi modelnya, atau ada event apa lagi kedepannya gitu. Tapi apakah Endek Street Market ini adalah sebuah event tahunan? Apakah bagaimana? Apakah nggak ada rencana buat dipermanenkan kah? Oke, kalau misalnya ngomongin kayak gitu sebenarnya dari aku sendiri sangat fine sih kalau misalnya ada orang yang bilang jalan Endek boleh dong dipermanen, dibikin. Ya memang ada UMKM yang jualan di situ. Cuma kalau dari aku memfasilitasinya mungkin ada kesusahannya di memfasilitasi tenan-tenan itu. Maksudnya kan harus ada maintenance, terus juga harus selalu ada orang yang bisa mensupport si tenan-tenan ini gitu loh, yang mengorganisir. Nah, itu dari kita timnya belum siap. Jadi kita selalu mau coba dulu di bulan-bulan Ramadan, kita coba nih, tahun ini juga kita coba lagi. Apakah ternyata setelah ini pengunjungnya stabil, bisa diukur lah ternyata, oh iya ini udah nggak terlalu gambling lagi nih kalau mau bikin Endek dipermanenkan. Karena biar ngeliat dulu ya demand-nya itu sesuai nggak nih? Jangan kita siapin buat permanen, ternyata demand-nya cuman tahunan itu demand-nya. Ternyata moody demand-nya hanya ada di bulan Ramadan aja kan, kita nggak tahu kan. Nah, jadi kita belajar sih, maksudnya kita juga riset kecil-kecilan juga gitu. Nah, kan mention lagi yang tadi lo sempat lo bilang bahwa lo suka nonton konser nih, dan lo suka mengarrange suatu event. Yes. Lu cita-cita terbesar lu buat menghadirkan event seperti apa nih di Belitung? Gak susah ya kalau ditanya pertanyaannya. Kalau dari aku sendiri sebenarnya aku pengen banget simple aja deh kalau misalnya ditanya kayak gitu. Aku pengen ada salah satu artis yang artis indie atau misalnya kayak gigs yang emang bener-bener nih artis nih mantep nih yang didengar anak muda. Rata-rata artis-artis di Belitung tuh maksudnya rata-rata artis penyanyi yang datang ke Belitung itu konsernya yang udah senior gitu. Sorry to say, anak muda di Belitung kan aliran genre musiknya tuh udah berubah. Kita udah ngedengerin banyak banget musik zaman sekarang, kita bisa akses di platform manapun. Nah, harapannya tuh ya memang kayak anak-anak di luar bisa bikin festival. Kayak kalau aku festival yang paling aku suka itu konsepnya tuh Lalala Fest. Aku sempat juga datang ke Lalala, terus aku juga sempat datang ke We The Fest, itu yang di IG Expo, dan menurut aku yang kayak gitu sih kolaboratif tapi memang fokus di musik. Musiknya juga berkualitas gitu. Dia nggak lupa ya, mereka jualan makanan, mereka F&B, ada konsep dan apa-apa segala macam, tapi fokus di kualitas musik dan artis penyanyinya tuh bagus-bagus juga. Berarti lo mau menghadirkan ya, karena memang walaupun di Belitung bisa dibilang cukup sering ya, banyak artis datang manggung segala macam, tapi
yang menggairahkan anak muda itu kurang ya gitu ya. Iya, Jadi sampai lu- hari ini pun belum ada yang tembus nggak sih maksudnya? Iya, ha. Ada niatan nggak mau ngedatengin siapa gitu? Nanti Boleh guys di DM ke Tantoy, Bang Raisa Bang gitu. kalau Reza berat ya. Berat ya. Siapa kira-kira? Ya, kita Ayu coba. Ting Ting, Ayu Ting Aduh, Ting jangan. makan kepiting. Nah, berarti ya gue juga sebenarnya walaupun gue bukan tipikal orang yang suka nonton konser ya, Oke. cuman gue mau gitu loh ngasih terobosan bahwa ini loh anak muda juga bisa punya Bisa, ya. hiburan yang memang Yang selera taste-nya mereka. anak muda nih Iya, gitu. dan ya feel-nya pun ya feel anak muda gitu loh. Betul. Gitu sih. Mungkin nanti bisa kita kondisikan nanti Boleh, itu ya. atau teman-teman yang nonton ya kan boleh kontak kita, siapa tahu kalian punya networking atau kalian ternyata memang punya desire yang sama nih kayak kita menggebu-gebu nih kalau mau nonton konser kayak gitu kan. Tapi jujur aku emang kayak gitu sih tipenya. Jadi kayak setiap tahun itu aku selalu nungguin ya sebelum pandemi ya. Waktu zaman kuliah setiap tahun aku selalu nungguin festival atau gigs apa sih yang mau aku datengin tuh udah aku list dan ya ada budget kan soalnya untuk Iya. nonton konser gitu. DWP nggak suka Cah? DWP 2 kali sih kemarin. Wah. Alhamdulillah. Alhamdulillah DWP. Gue yang di Jakarta aja kuliah nggak pernah ke DWP loh. Serius? Bahkan ke With The Fest pun gue nggak pernah. Serius? Karena gue emang nggak suka nonton konser gitu sih. Gue capek rame. Capek ya. Capek, jiwa Tapi gua tuh mungkin capek. kalau misalnya nggak suka yang di tribun maksudnya di bawah ya di VIP nggak sih? Budgetnya, capek. Oh iya budgetnya ya. Lebih ke budget ya Iya. ternyata ya. Tapi boleh dicoba sih maksudnya. Maksudnya kayak kalau menurut aku nih balik lagi ke prinsip hidup aku nih, selagi masih muda, masih ada kesempatan, masih ada kekuatan, masih ada tenaga ya kan, uang bisa dicari, itu harus ngerasain feel nonton konser. Gue ngebayangin aja gue berada di tengah-tengah lautan manusia itu gue. Oke. Gue tuh udah ngebayangin jiwa gue capek. Exhausted banget. Iya. Gak bisa gue. Introvert dengan extrovert bertemu di sini, jadi kayak oke, mungkin kalian juga relate ada introvert yang nonton ya kan bisa ngebayangin. Bingung kali ya kalau introvert dibawa nonton konser apalagi DWP gitu. Tapi musiknya apa berarti? Kalau Ke gue arah mana? preferensi musik gue sih yang nggak nentu sih ya. Kadang gue bisa dengerin musik hardcore, Oke. metalcore apapun itu gue bisa kadang-kadang tiba-tiba jadi penikmat koplo Jawa-Jawaan gue Oke. nikmatin. Oke. Bahkan gue sempet terlena dengan keroncong 80-an. Oke. Gue bisa ngedengerin lagu slow rock 90-an, gue bisa. Dari sekian banyak musik yang didengerin kan pasti ada salah satu yang paling disukain banget nih. Artisnya deh sebutin deh. Kalau artis nggak ada ya, tapi kalau preferensi genre yang paling gue suka sampai saat ini sih lebih ke musik-musik melo sih ya. Oh my god, sad boy. Di mana apa? Musiknya musik siapa nih misalnya? Penyanyinya siapa nih yang biasa didengerin? Siapa ya? Mungkin kita bisa bertukar genre musik Saking nih. banyak sih gue nggak tahu ya, tapi pokoknya selera gue tuh yang kayak melo-melo gitu atau yang santai yang bikin chill lah gitu. Oke, yang bikin chill, bisa. Tapi jangan salah loh, maksudnya kayak orang yang datang ke DWP tuh ya selera musiknya nggak fully IDM kok. Menurut gue, maksudnya kayak ya dengerin yang lain juga gitu, nggak yang anak hacep banget nggak juga sih. Cuma suka datang ke DWP karena sebenarnya agak sedikit suka joget sedikit ya kan, maksudnya suka berkeringat gitu dan suka ini loh energinya kalau nonton konser itu menurut aku nih energinya tuh beda. Kalau orang introvert mungkin bisa relate, nonton di YouTube juga enak kok. Iya, nggak sih? iya. Ngapain datang ke situ, ngapain buang duit 1 juta 2 juta cuma untuk datang ke kerumunan orang yang nontonnya jauh, sedangkan di YouTube bisa nonton deket dan suaranya tuh lebih enak didengar gitu. Karena yang nggak ada di YouTube tuh Feel-nya ya, energinya energinya tuh beda banget. Saya kayak dengerin musik sampai dep gitu, anjir ya tuh dep nggak tuh, aduh kebongkar kan semuanya di sini, gacornya dia. Iya. Oke deh, Ca. Apa lagi? Bingung gue mau nanya apa nih. Oke. Karena kalau sama Caca ini pasti kemana-mana ya kalau ngobrol ya, Gak pasti apa-apa, silakan. panjang ya. Oke. Tapi karena kita dibatasi oleh Hengki, karena Oke. Hengki nggak mengizinkan kita untuk ngobrol panjang. Oke, Nah, boleh. ngomong-ngomong kan ini bisa dibilang lu kan nge-host di sini ya buat Yes. OMKM. Nah, Terima kasih loh Sarwa udah undang aku. nah ini mungkin bisa jadi sekalian kita kasih tahu bahwa ini ya mungkin end of season ya. End of season of UMKM episode ya. Iya. Oke. Nanti ya mungkin bakal ada podcast lainnya lagi. Oke. Nah, tungguin aja terus. Tapi untuk season kali ini kita mungkin sampai sini dulu aja untuk Penutupannya podcastnya. jadi Nah, aku ya. Iya. Oke. Jadi karena Caca yang memulai season ini dan Caca juga yang harus mengakhiri Iya, season kau ini. yang memulai, kau Kau yang yang mengakhiri.
Oke deh, Ca, thank you banget Terima udah kasih, Owi. sepanjang season ini udah mau nge-host di Sarwa, udah bantu ngasih ide-ide yang cemerlang juga. Banyak lah ide-ide segar lu yang gua terima. Oke. Gitu. Thank you Boleh banget. lah, next season kan Caca lagi kan? Iya. Oke dong, pasti Caca lagi dong. Kan nggak bosen kan nungguin aku kan jadi Enggak lah, host. karena gini ya, lu tuh bisa ngedrive bintang tamu itu sedemikian rupa jadi ngobrolnya itu Masa sih? ini gue nggak peres ya, Masa tapi sih? lo emang kalau lu yang ngobrol itu yang ngajak ngobrol itu kayak bahkan sekelas gue yang cukup introvert ya, Oke. lu bisa bikin gue tuh nge-spill semuanya ya. Oke. Nggak, sebenarnya dia yang gacor sih tuh. Enggak. Jadi emang dasarnya emang nih orang ini gacor sebenarnya. Cuma emang Justru harus ketemuinnya Caca aja. itu diam-diam menghanyutkan loh, karena gue aja nggak sadar gue bisa cerita banyak ke Caca gitu loh, karena emang makanya bintang tamu yang datang ke sini itu segimanapun mereka berusaha menutupi dirinya. iya, tapi pada akhirnya ntar obrolannya itu jadi daging semua gitu loh, jadi kayak bermutu semua gitu loh. Oke, terima Berkat kasih, Caca sih itu. teman-teman. Terima kasih, Jadi teman-teman. Caca bakal ada lagi mungkin di next season. Boleh. Dan pasti Caca sih ya kayaknya ya. Insya Allah. Jadi teman-teman kalau misalnya emang gak bosen nih lihat aku jadi host, boleh dong kasih kritik dan saran. Siapa tahu ada yang mau disampaikan, boleh DM ke Sarwa timnya atau ke akunya juga nggak apa-apa. Tapi jangan pakai kata-kata kasar ya. karena Yang kita harus harus- aja. Kritik yang membangun ya. Kritik yang membangun. Biar sama-sama kita ini kan maksudnya tim Sarwa adalah tim salah satu pionir lah di bidangnya di Belitung. Yang butuh banyak masukan juga ya nggak sih Iya, sebenarnya betul. dari host, dari timnya, dari konten-kontennya juga. Siapa tahu ada saran yang Iya. bisa disampaikan ke kita. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai end of season. Iya. Udah Di season- nggak tahu nih ada di season berapa 2 ini. episode nih jadinya. Wah, udah sekitar untuk yang khusus UMKM ya. Oke. Sekitar 7 sampai 8 episode. 7 sampai 8 episode. Termasuk lu ya. Oke. Oke deh, teman-teman mungkin sampai sini dulu aja kita ngobrol sama Caca. Mungkin nanti di konten lain ada Caca lagi. Amin. Caca lagi. Caca lagi. Oke deh. See you di next season guys. Dadah. Bye. Jadi aku ngerasa mempermudah Sorry.